Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada saat ini kita mencoba untuk mengambil hikmah, yakni tentang tukang sihir dari Fir'aun yang mana mereka beriman kepada Allah, menyatakan iman terhadap kerasulan Nabi Musa alaihissalam, bersabar menghadapi siksa Fir'aun kepada mereka, lalu mereka dibunuh dengan cara disalib di atas batang-batang kurma atas perintah Fir'aun. Mengapa mereka begitu kokoh imannya sehingga mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku kerasulan Nabi Musa alaihissalam? Mereka para tukang sihir sangat faham betul tentang ilmu sihir, sehingga karena kefahaman mereka mengerti ilmu-ilmu sihir, sehingga mereka mengetahui hal-hal yang berada di dalam kemampuan manusia dan yang tidak dalam kemampuan manusia. Mereka yakin bahwa kelainan itu suatu kelainan, yaitu berubahnya tongkat Musa alaihissalam menjadi ular yang amat besar yang menelan tali, dan tongkat yang disihir menjadi bentuk ular. Kemudian tongkat itu kembali menjadi tongkat sebagaimana semula, sedangkan tali dan tongkat itu tidak ada yang lenyap. Itu jelas bukan semacam sihir dan sudah di luar kemampuan manusia. Manusia tidak sampai pada derajat seperti itu. Inilah mereka. Kemudian mereka percaya bahwa kejadian yang luar biasa itu, berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar, memakan ular-ular kecil yang mereka sihir, itu merupakan kejadian yang di luar kemampuan sihir manusia. Di luar kemampuan manusia. Semuanya itu tidak ada yang mampu kecuali Tuhan pencipta langit dan bumi yang bisa mewujudkannya sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam, sebagai penguat atas kerasulan beliau. Maka barang siapa yang tidak mengetahui ilmu sihir, maka ia dapat mengambil bukti terhadap kebenaran Nabi Musa dengan pembenaran dari tukang-tukang sihir itu kepada kerasulan beliau, yang mana para tukang sihir itu tanpa ragu-ragu lagi mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka, padahal sebelumnya mereka bangga dengan kerajaan Fir'aun, bangga dengan ilmu sihirnya. Akan tetapi ilmu sihir mereka yang sudah sampai tingkat tinggi bisa membedakan mana batas kemampuan manusia dan mana yang di luar batas kemampuan manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit dan bumi lah yang hanya mampu membuat hal tersebut. Jadi inilah yang pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya ilmu sihir mereka yang bisa membedakan mana kemampuan manusia, mana yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa membedakan mana kemampuan manusia,
mana yang bukan kemampuan manusia. Demikianlah yang pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada mereka, tapi tidak memberikan kebaikan kepada Fir'aun. Bahkan Fir'aun mengambil jalan yang lain, mengatakan bahwasanya para tukang sihirnya tersebut adalah mengikut Nabi Musa. Musa itu benar-benar pemimpinmu, mengajarkan pada sihir padamu. Padahal tidak demikian. Mereka telah sampai pada taraf bisa membedakan mana kemampuan manusia, mana yang di luar kemampuan manusia, yang hanya Allah lah yang mampu untuk melakukannya. Demikianlah, dan penjelasan ini kami ambil dari kitab Tauhid, yakni kitab Al-Husunul Hamidiyah, yang menjelaskan tentang kearifan Allah di dalam membuat mukjizat. Demikianlah, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.